Mungkin Pak Dayat tidak tahu kalau Pak Sofyan yang mengajar sosiologi juga tidak masuk, atau karena mau masuk ke kelas lain. Mendengar Pak Sofyan tidak bisa masuk, semua siswa bahagia. Ada yang langsung tidur, ada yang baca buku, ada juga yang ngomong ngaur ngidul dengan yang lainnya. Waktu seakan berjalan dengan cepat, hingga tak terasa bel istirahat berbunyi dengan lantangnya, membuat siswa kelas 3 langsung berhamburan keluar. Begitu pula dengan Wahyu, dia yang merasa perutnya lapar mengajak sahabatnya Iqbal untuk makan di kantin. "Oh iya kawan, terima kasih ya atas hadiahnya. Sumpah aku bahagia banget atas hadiah itu sampai menetes air mataku mengingat momen itu," kata Wahyu seraya keluar kelas. "Santai aja kawan, cuma itu yang bisa aku kasih kepadamu," ucap Iqbal mengiringi langkah Wahyu. Setelah keluar dari kelas, Wahyu tersenyum ketika melihat Siva dari arah berlawanan, mungkin menuju kelasnya. Namun pas ketika berada di depan Wahyu, sebuah kedipan mesra darinya yang tertuju ke diri Siva membuat Siva tersipu malu. Tak lama dari itu Wahyu berbelok arah hingga membuat Iqbal heran. "Mau kemana?" tanya Iqbal heran dengan keningnya yang mengkerut. "Kamu duluan, nanti aku nyusul," kata Wahyu seraya melangkahkan kakinya menuju Siva berada. Dia bertekad untuk mendapatkan cintanya yang baru hadir pada dirinya. Di sana Wahyu tidak melihat adiknya berada, yang biasanya selalu bersamanya. "Sibuk gak?" tanya Wahyu ketika berada di depan Siva yang sedang duduk itu, membuat Siva langsung menoleh ke arahnya, sedangkan Siva sendiri hanya diam, tak merespon perkataan Wahyu tadi. "Sibuk gak?" tanya Wahyu yang kedua kalinya. "Oh iya, terima kasih ya atas jam tangannya. Aku tidak tahu sampai mau berekspresi seperti apa tadi malam, saking senangnya," kata Wahyu lagi menjelaskan, sedangkan Siva hanya menganggukkan kepalanya saja. Dia berpura-pura sambil baca buku. Tindakan Wahyu tadi nampak dilirik oleh seseorang yang tak lain adalah Lutfi, karena Lutfi sendiri juga menyukai Siva. Namun dia tahu kalau Siva orangnya yang super cuek. Kemudian Siva pura-pura fokus dengan pekerjaannya, dan kini dia berpura-pura mainin HP-nya. Tak lama dari itu kemudian Siva berniat untuk pergi. Namun sebelum dia berdiri, Wahyu sudah berdiri duluan, hingga membuatnya duduk lagi yang diikuti oleh Wahyu. "Jangan cuek-cuek loh, entar malah bilang jangan tinggalkan aku," kata Wahyu menatap tajam ke arah Siva berada. "Idih amit-amit," ucap Siva kemudian pergi dari hadapan Wahyu. Namun sebelum jauh darinya tangan Siva langsung dipegang oleh Wahyu. Namun meski begitu Wahyu hanya sebentar memegang tangan Siva, karena Siva langsung menepisnya. Siva melakukan semua itu karena dia takut ada rasa pada Wahyu, karena Wahyu adalah kakak sahabatnya. Kemudian Siva pergi meninggalkannya sendirian. Setelah kepergian Siva, Wahyu hanya bisa tersenyum sambil menghirup tangannya yang sempat memegang tangan Siva meski hanya sebentar. Aroma wangi tercium semerbak di penciumannya. Dia seakan menikmati bau harum yang dia hirup. Dia melakukannya dengan memejamkan matanya hingga tatkala dia membuka matanya tiba-tiba adiknya Aisyah sudah berada di depannya. "Ih, ngapain sih?" tanya Aisyah yang merasa heran dengan perbuatan kakaknya. Pertanyaan Aisyah tadi tak direspon oleh Wahyu. Dia langsung pergi seraya tersenyum dan melambaikan tangannya pada adiknya itu. Perbuatan Wahyu tadi membuat Aisyah penasaran apa yang telah terjadi pada kakaknya tersebut. Sedangkan Wahyu sendiri heran dengan tindakannya tadi pada Siva. Baru pertama kali ini dia seagresif ini pada cewek. Biasanya cewek yang agresif padanya. Rasa malu yang menghantuinya perlahan mulai memudar.
meski butuh keberanian ekstra untuk melakukan tersebut. Tapi setidaknya dia sudah berani melangkah maju untuk merubah dirinya menjadi lebih baik lagi, dan mendapatkan cinta pertamanya itu. Malam sudah hadir menyelimuti dunia fana, kegelapan dan kesunyian begitu terasa di malam ini. Bahkan angin pun enggan untuk sekedar berhembus, membuat udara terasa begitu panas meskipun malam sudah datang. Malam yang biasanya dingin tak lagi terasa. Entah apa yang terjadi pada dunia ini. Seakan semua berubah dengan sendirinya. Memang benar apa yang dikatakan oleh para pujangga. Ia berkata bahwa cinta membuat kita menjadi gila, gila akan semuanya, tersenyum saat sendiri, dan tertawa saat bersama. Selalu ada kebahagiaan yang dirasakan oleh sang pecinta. Karena cinta begitu nikmat dirasakan, begitu manis untuk dicicipi, bagaikan madu yang tak ada duanya. Namun di balik semua itu, mengintai sebuah bencana, dan harus rela bila takdir menentukan untuk tak lagi bersama, karena di balik semua itu ada racun yang siap untuk menyakitinya. Apabila bermain-main dengan cinta, begitu juga dengan apa yang terjadi pada diri Wahyu. Meskipun sebelumnya dia bersikukuh mengatakan itu bukan cinta, namun dengan sekejap dia berani mengatakan kalau itu adalah cinta, karena hatinya berbunga-bunga yang tak pernah dia rasakan sebelumnya. Dia merasakan sebuah desiran yang sangat menyejukkan hatinya. Tatkala wajah Siva tergiang-giang di benaknya, namanya pun tak luput dia ucapkan, seakan desahan nafasnya keluar namanya Siva. Tidur pun tak nyenyak karena selalu memikirkannya. Apakah dia juga memikirkanku seperti halnya aku memikirkannya? Begitulah kata hatinya sekarang di kesendiriannya memikirkan Siva. Wahyu pun sempat membayangkan duduk di kursi pelaminan bersama Siva. Dengan sesungging senyum dia terima dari Siva. Namun sayang itu hanya angan-angan semata yang untuk melaksanakannya butuh proses yang sangat panjang. Di sisi lain Siva yang sedang makan bersama keluarganya merasa ada yang aneh pada dirinya. Entah kenapa bayangan Wahyu tiba-tiba hadir dalam pikirannya. Pak Hendra yang tak lain adalah bapaknya Siva, yang mengetahui semua itu langsung bertanya,